Oke, siap, mantap. Oke, udah 20.03 jam 8 lewat 3 menit. eh Langsung aja ya dibuka Mas Dika. Mas Dika kan jadi MC nih, jadi host malam ini. Silakan nanti saya bantu Oke, eh dari sini. Pak Wahyu juga udah hadir nih kayaknya nih. sudah ada deh. Oke, ah, bila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Community Talk yang kedua di setelah Lebaran nih teman-teman semuanya. Tuh, Semuanya, di pekan kedua. iya betul di pekan dua nih teman-teman. Nah, di minggu kedua ini ya nih, kita bakal apa nih Mas Dan? Di minggu kedua ini Di nih. minggu kedua ini kita kedatangan tamu atau pemateri, seseorang yang pernah membersamai kita di toko rame nih tahun kemarin nih dengan Bapak Wahyu Hidayat, Masya Allah. Halo Pak Wahyu, Assalamualaikum. Pak, sehat? Assalamualaikum, sehat Pak? Masih di mute tuh Pak? Waduh. Oh, udah lama nih ya Mas Dika ya, kita nggak ketemu Pak Wahyu juga ya? Aduh, ini kemarin ke Bandung tapi nggak ketemu nih Mas Don. Iya betul. Oh iya. Nah udah. Halo Pak, sehat Halo, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa minkum. Minal aidin wal Oh faizin iya, buat semua. iya betul Pak. Minal aidin wal faizin. Ya, Maaf lahir batin nih Pak. Sehat Pak? sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah, oke oke. Nah, buat mungkin di sini rata-rata peserta sudah tahu Bapak sih Pak nih kayaknya. Soalnya kan ini mitra-mitra existing nih. Mungkin Iya, iya. kalau yang belum tahu berarti para mitra yang memang baru join nih di bulan-bulan kemarin. Kalau kayak Pak Deddy nih ada nih, kayaknya udah kenal siapa Pak Wahyu nih. Bu Sri Suartini, terus siapa lagi nih yang biasa hadir di sini? eh Bunda Herawati nih, terus Bu Mila Oku Timur nih kayaknya sudah kenal ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau spill sedikit mengenai profil Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu merupakan seseorang yang dulu pernah membersamai dengan Toko Rame. Sampai saat ini pun masih masih apa namanya menjadi keluarga Toko Rame. Cuman Pak Wahyu untuk di tahun ini sudah pindah ke Bandung ngantornya. Jadi bisa dibilang sebagai keluarga Toko Rame yang menghandle wilayah Bandung lah ya Pak ya. Ya. Nah, Berarti di rumah selain tuh? selain saya di rumah Pak, alhamdulillah nih. Oh Dika iya, juga iya. udah di rumah Dik ya? Alhamdulillah udah di rumah. Ada lemari tuh. Iya, kemudian Pak Wahyu juga selain menjadi bagian keluarga Toko Rame, sekarang yang saya tahu nih kemarin sempat ketemu di Bandung sekali, itu sekarang kesibukannya menjadi coach ya Pak ya, yang di mana yang menghandle brand-brand juga dan perusahaan-perusahaan ya Pak ya. Ya. Nah, nah teman-teman di sini mungkin kalau masih ada yang belum tahu, nah nanti bisa kenalan di sini di sesi tanya jawab gitu. Oke, silakan Mas Dika nih mau mau dilanjut ke Pak Wahyu atau Mas Dika ada sedikit ini lagi apa? Apa sapa-sapa lagi? Ini Mas Don, seperti biasa. Kalau misalnya baru mulai kita absen-absen dulu. Oh iya bener Pak, kita sebelum mulai biasanya absen dulu nih. Soalnya Iya, iya. mencocokkan nih, takutnya ada yang di Gorontalo, ada yang di Makassar gitu Pak. Jadi kita mencocokkan. Mau absen seperti biasa nih, dari mana nih? Pengen tes yang paling jauh di sini dari mana nih? Ayo teman-teman Kemarin ada yang dari Jambi ya, kalau nggak salah Mas Dika ya. yang Kemarin ada yang dari Jambi. di Jambi. Yang Nah paling ini dari mana nih? ini kayaknya yang paling jauh nih sekarang dari Denpasar nih Mas Don. Oh iya ada Pak Budi ya di sini. Oh ini Bu Lastri dari Kudus. Oh Jambi ini hadir lagi nih. Bunda Nur Hafizah nih, Masya Allah. Kak Alfi Saada Banjarnegara. Hmm. Oku Timur. Mila Oh, Mangku ini. Timur Sumatera Selatan. Mak Mini Bekasi. Oh Denpasar nih Pak Budi, Masya Allah. Oh di nih. Oh ada yang dari Kalimantan Tengah nih Mas Dika nih. Bunda Wih, Lina. nanti Masya IKN nih. Allah.
Oh iya, iya, bentar lagi jadi IKN nih. Jadi pusat kotanya Indonesia. jadi ibu kota. Oke. Oh ini Purbalingga. Purbalingga tuh Jawa Tengah ya, Bunda Laili ya. Purbalingga. Oke, dah. Ini Oke. ini Nah, sampai sudah 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 cukup lah Mas Dika ya. udah nih yang paling jauh nih hari ini masih ini ya. Sumsel sama Bali jauh mana tuh Mas Don? Eh gimana ya? Kalau dari Jawa Tengah sih kita kalau dari Jawa sih kita tengah-tengah. Ya Tengah-tengah ya? jauhan ke Bali lah. Kalau Sumatera kita dari Tangerang ke Sumatera bisa ke Merak cuma 1 jam kalau ke Bali. Kalau dari jalur darat bisa 12 jam, 8 jam Nah, berarti gitu. minggu ini orang Bali nih yang paling jauh nih. Pak Budi ya. Iya. Oke, Oke. kita langsung aja nih. Kita sapa-sapa udah, absen udah. Ini langsung aja kita kasih waktu eh, nih ke Pak Wahyu waktunya. Oke, oke. Sebentar Pak, sebelum mulai masuk ke Bapak, saya mau info sedikit. Buat teman-teman yang hadir di sini, saya harap bisa stay sampai akhir acara, karena nanti kita setelah penyampaian materi oleh Pak Wahyu, nanti seperti biasa kita ada bagi-bagi voucher belanja tanpa minimum order ya. Jadi nanti teman-teman bisa didapatkan di sini. Nah, sebelum dimulai, saya mau info untuk tema malam ini yaitu berjudul Menarik Cuan Setelah Ramadan. Nah, jadi teman-teman kemarin yang sudah mendapatkan cuan di bulan Ramadan, kira-kira bisa dapat cuan lagi nggak nih setelah di bulan Ramadan? Nah, insya Allah dari Pak Wahyu nanti akan menyampaikan materi yang relate dengan apa namanya materi yang disampaikan. Oh ini Pak Wahyu, nanti ada foto bersama. Oh betul, ya, iya Pak. Nanti di akhir acara kita biasanya foto bersama untuk live on cam gitu. Oke Pak, saya persilakan untuk Pak Wahyu untuk di handle. Silakan Pak. Ya, makasih Kang Doni dan Kang Dika. Udah lama ya kita. Iya Pak. Oke, saya izin share. Udah masuk belum? Share screen ya? Oh sudah Pak. Udah ya. Ya, ini uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Tadi ada dari Denpasar, dari Kalimantan ya, Banjarnegara, Purbalingga. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nih, Kopdar nih, Bapak Ibu sahabat toko rame ke depannya ya. Udah pada mudik? Kayaknya udah nih Pak, soalnya udah mulai aktif lagi. Kemarin kita community talk sempat ada yang pertama halal bihalal. Oh ya, alhamdulillah. Hmm. Halal ya. Dengan Iya Pak. jaringan, distributor, Iya, agen. tapi secara online Pak. Oh, secara online. Iya, ya. Iya. Ya, Kang Doni, saya sampai jam berapa kira-kira? Kalau di jadwal sih kita memang hanya sampai 1 jam Pak, tapi yang mengikuti ini aja agenda aja. Kalau misalkan memang Bapak bisa apa mau lebih dari 1 jam atau kurang dari 1 jam, nanti dilanjut sesi tanya jawab ya itu mengikuti aja Pak. Oh ya, Kayak atau gitu. dinamisan ya, kalau misalnya Iya, ada betul di betul. tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, Iya betul. silakan. Ini Iya slide-nya Pak. ada 34 slide. Masya Allah. Yang mudah-mudahan bisa dipersingkat tanpa mengurangi esensi dan keberkahan malam ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari pertemuan ini berupa bertambahnya ilmu, pemahaman, ya, diberikan rezeki berupa bertambahnya iman, ilmu, ya, dan amal, serta pemahaman yang baik, insya Allah. Ya, ini saya dapat tugas nih dari Kang Doni ini ya, untuk sharing tentang bagaimana kita bisa menarik cuan setelah Ramadan ya, dengan jualan gitu. Saya coba ambil dari beberapa literatur ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita untuk bisa tetap terus bersemangat ya, tetap optimis berjualan ya, melampaui targetan insya Allah. Nah,
Sebelum lebih lanjut, saya ingin tanya, di antara Bapak Ibu, ada yang sudah selesai puasa Syawalnya belum? Oh iya benar, puasa Syawal ya Pak ya. 6 Insya hari Allah. nih. Dari Kalimantan, Bu Mirna, dari Tulang Bawang, Mbak Afiatul Farah ya. Oh, ada dari Karawang, ada dari Jakarta. Gimana? Sudah beres belum? Sawalannya. Mudah-mudahan semua bisa selesai ya. Karena biasanya kalau setelah Ramadan itu ada agenda silaturahim, kemudian agenda macam-macam ya, agenda belum juga. Mudah-mudahan semoga nanti diberikan kemudahan. Nah, itu biasanya kalau setelah Lebaran dengan banyaknya padatnya agenda silaturahim, halal bihalal ya. Kemudian kita selama Ramadan barangkali insya Allah semua yang hadir di sini benar-benar jor-joran nih, kayaknya habis-habisan nih, beramal soleh ya, bersedekah, infak sedekah ke kerabat terdekat, ke saudara maupun tetangga dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah Ramadan selesai ya, itu dompetnya masih tetap tebal ya. Amin. Tidak ada Amin, yang amin. putus dompetnya ya. Ya, mudah-mudahan ibarat sumur bisa berisi kembali ya. Nah, ini menarik nih. Menarik cuan setelah Ramadan dengan jualan. Oke. Slide-nya kelihatan ya semuanya. Nah, ini selanjutnya nih, biasanya kalau bicara tentang cuan ya, itu cuan itu dari bahasa Hokkien. Ini populer belum lama, di sekitar mungkin populernya di tahun 90-an lah. Itu biasanya keuntungan atau apa itu? Pendapatan ya. Nah, biasanya juga kalau dalam bisnis atau pedagang-pedagang, ini bahasa yang sangat familiar ya. Sehingga familiar dan sering kita dengar ya. Nah, kita sering dengar selain kata cuan itu ada cengli ya, betul ya? Cincai. Nah, itu dari bahasa Hokkien tuh. Ya, kalau cengli itu sebenarnya jujur. Jujur. Kemudian kalau cincai itu ya mudah, murah, ramah. Itulah yang sering menjadi prinsip bisnis bagi para pengusaha, terutama pengusaha dari Tionghoa ya. Nah, bagi kita teman-teman sahabat toko rame ya yang punya profesi sebagai pedagang, bersyukurlah kita karena pedagang atau penjual itu adalah salah satu profesi yang insya Allah banyak berkahan ya. Nah, banyak berkahan. Nah, kenapa nih kita coba mulai masuk biasanya setelah Ramadan selesai ya. Kalau Ramadan itu kan momentum untuk orang perilaku belanjanya naik, belanjanya juga ekonominya berputar. Nah, harapannya apapun terjadi, pastinya kita punya perencanaan nih. Jangan sampai ketika kita tidak memiliki perencanaan keuangan, ya, itu yang akhirnya habis-habisan, ya, habis-habisan. Namun tanpa ada persiapan untuk bisa menghasilkan dan menghasilkan pemasukan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Bersyukurlah kita bagi seorang muslim itu, bagi seorang mukmin itu, beruntung sekali jika uang itu dimiliki oleh orang muslim yang soleh. Kenapa? Karena dengan keuangannya dia akan menghasilkan banyak kemanfaatan. Bermanfaat berkali lipat di setiap lini kini hingga nanti. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sobat toko ramen semua punya perencanaan keuangan nih. Ya, bagi sudah menikah semua di sini ya, insya Allah ya. Kecuali kayaknya Kang Dika sama Kang Doni nih, Bapak Ibu sekalian, mohon doanya biar segera bulan Syawal ya. Rata-rata di sini sudah bunda-bunda semua, Pak. Oh iya, iya kan. Masa ini hostnya ini gimana nih ya? Ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin, harusnya begitu tuh Dika ya. Nah, pasti semua punya rencana ya. Bagaimana tidak dengan adanya omset, kemudian
yang naik, tentunya juga bisa menghasilkan sebuah keuntungan, profit untuk terus mengembangkan bisnisnya. Ya, karena apa? Insya Allah saya yakin keuangan ataupun penghasilan manfaat yang kita dapat itu untuk menghasilkan banyak kemanfaatan. Bagi yang sudah berkeluarga, nanti pasti punya anak, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan misalnya memberangkatkan umroh haji orang tua, kebutuhan untuk menginvestasikan pendidikan anak, atau juga persiapan untuk masa depan gitu. Dan jangan lupa persiapan untuk hari akhir nanti, karena hidup itu sementara gitu ya. Nah, kenapa? Karena begini, saya ingin kita benar-benar bersyukur gitu akan pilihan, akan peran kita sebagai hari ini katakan sebagai pembisnis ya, sebagai penjual gitu. Kenapa? Itu juga insya Allah barangkali salah satu peta hidup yang Allah berikan untuk kita untuk bisa menghasilkan banyak kemanfaatan-kemanfaatan lainnya. Nah, kemudian yang perlu kita yakin adalah begini, jangan sampai Bapak Ibu dan kita semua, kita hanya, saya yakin nih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang mengikuti kajian online atau temu online Zoom ini, saya yakin pada bulan Ramadan kemarin ibadahnya itu jauh lebih meningkat. Ya. Dan kalau saya melihat rezeki itu berbanding lurus dengan ibadah gitu. Semakin kita taat, itu rasanya rezeki kita juga semakin berlipat. Itu pandangan saya dan itu yang saya rasakan. Dan harapannya juga begitu. Ya, jangan sampai Ramadan selesai, kemudian kita merasa lebar. Lebar tuh wah kayak habis dari sesuatu yang sempit menjadi lebar gitu. Dan akhirnya benar-benar keluar gitu. Kalau saya punya keponakan itu mungkin ketika dia di pesantren itu semua serba terikat ya, tapi ketika keluar dari pesantren bebas gitu, lepas gitu. Jadi ibaratnya di pesantren 6 bulan, liburan berapa hari, nakal dulu diserah begitu. Nah, mudah-mudahan nggak begitu kita. Ketika kita selesai dari Ramadan, kita langsung punya targetan nih, ya. Targetan terkait dengan peta hidup masing-masing kita, ya. Begitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai kita kemudian mudah pesimis, mudah berpatah arang gitu dengan kondisi yang ada. Tapi yang ada adalah bagaimana dengan bekal Ramadan itu kita bukan sekedar menjadi hamba Ramadan, tapi benar-benar menjadi orang yang punya semangat baru, spirit baru, kemudian target baru, ya, target hidup baru, sesuatu yang membuat kita tuh punya perencanaan gitu. Kenapa tadi saya sempat menyinggung perencanaan hidup kita? Supaya apa? Supaya kedepannya kita lebih bergairah untuk melakukan apapun itu, aktivitas apapun itu, amal soleh. Dan saya yakin kita makin gigih dengan perencanaan-perencanaan yang belum terrealisasikan. Untuk apa? Supaya apa? Kalaupun kita punya banyak keinginan, namun hingga hari ini katakanlah belum tercapai ya, kita nggak frustasi, kita nggak kecewa, kita nggak ragu. Tapi kita makin kuat, makin mantap, dengan bentuk apa? Makin berharap gitu. Dan ada satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana bekal yang kita dapat di Ramadan itu nggak apa ya, kalau tenunan itu nggak terurai gitu, tapi mulai terikat. Katakanlah amal soleh di bulan Ramadan kemarin, sedekah kita, ya, sholat kita, saum kita, sholat malam kita, kemudian juga prasangka baik kita itu tetap terus terjaga gitu, ya. Dan kita juga makin optimis. Saya tahu bahwa keinginan saya sedang menuju ke sini. Apapun itu, insya Allah apa yang sudah kita rencanakan itu akan semakin dekat. Harusnya begitu. Nah, tinggal pertanyaan begini, berapa cepat nih saya punya keinginan misalnya, saya punya keinginan untuk pergi haji, saya punya keinginan untuk umroh, saya punya keinginan untuk membahagiakan orang tua, saya punya keinginan untuk katakanlah menikah, saya punya keinginan untuk katakanlah punya pesantren, saya punya keinginan untuk memperbesar toko saya punya keinginan untuk mengangkat atau memiliki pondok pesantren dan seterusnya. Itu cepat lambatnya tergantung kita. Bisa 30 hari, 3 tahun atau berapapun, atau bahkan mungkin dalam hitungan menit,
itu semua tergantung ya. Jadi semua itu tergantung dari pikiran kita, seberapa cepat nih kita tetap optimis. Kenapa? Karena tidak ada ukuran waktu. Cepat atau lambat itu relatif. Tinggal pertanyaan buat kita adalah sejauh mana kita masih punya keinginan optimis kita, kemudian menjadikan amal soleh yang ada di bulan Ramadan itu bisa menjadi magnet rezeki gitu. Bukan sekedar cuan ya, magnet rezeki gitu. Kalau cuan, asumsinya orang hanya melihat keuntungan. Keuntungan hanya melihat sesuatu yang terlihat di depan mata gitu. Terasa dipegang. Padahal rezeki itu macam-macam. Anak yang soleh, ketenangan ya, ketenangan hidup gitu. Kemudian apa ini? Misalnya ya keinginan kita kesehatan begitu ya. Nah, jadi begini. Ini ada saya pernah ikut training itu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat impian itu adalah dengan akselerasi impian itu. Kita boleh bermimpi ya, kita punya banyak keinginan, yaitu dengan dengan menjadikan amal soleh kita ya, itu menjadi sarana untuk mempercepat impian-impian yang kita tulis gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu dan sahabat Dokter semua pernah sering kita mendengar seperti ini ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah lah yang menjadikan tertawa dan menangis gitu. Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah lah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah lah yang menjadikan kekayaan dan ada yang tahu nggak apa? Kang Doni apa tuh? Kang Dika. Kalau kita lihat di sini kan Allah. Tertawa, menangis, mati, hidup, laki, perempuan, kekayaan dan Cukup. Kecukupan katanya Pak. Iya, Masya Allah. Kenapa tidak ditulis kekayaan dan kemiskinan ya, Masya Allah. Tapi apa? Kecukupan. Nah inilah barangkali ya. Saya pernah merasakan itu ketika kita terpenjara oleh sesuatu yang rasa tidak cukup. Ya. Itu kayaknya capeknya luar biasa gitu kan, resah, gelisah gitu. Padahal mungkin orang melihatnya sudah berlimpah. Itulah ketika kita dipenjara ketidakcukupan. Tapi ketika kita cukup, Masya Allah, ya, disitulah ada banyak keberkahan. Nah, maka ini relate nih, berkaitan nih. Bagaimana kita bisa menjaga bekal-bekal Ramadan kemarin tuh enggak satu persatu mulai berguguran, mulai menghilang. Tapi bagaimana justru dengan kebaikan, kebiasaan yang ada di bulan Ramadan kemarin itu bisa menjadi sarana magnet rezeki. Saya sangat yakin itu. Sebenarnya buat kita itu bukan kita yang mengejar harta rezeki, tapi kita yang dikejar harta atau rezeki gitu. Itu saya pernah bertemu dengan salah satu mentor bisnis saya ya, salah seorang pengusaha di Bandung itu. Dia bilang begitu, saya bekerja itu bukan saya ke kantor itu bukan lagi harus ke kantor, gitu. Tapi saya ingin ke kantor. Beda ya Bapak Ibu ya, harus dengan ingin. Bisa dipahami di sini ya. Dan Masya Allah itu. Yang saya lihat langsung ketika silaturahim ke rumahnya itu adalah bagaimana dia mendapatkan ketenangan ya. Kemudian juga kebaikan-kebaikan terlihat begitu. Sementara saya juga melihat ada satu teman lah ya yang juga dia cukup lama berbisnis, namun rasanya yang saya lihat tuh kelihatan dari wajahnya tuh resah, gelisah, kemudian sering mendengar bagaimana kehidupan keluarganya ya, yang Masya Allah lah, kayaknya banyak masalah begitu. Berbeda dengan guru saya ini. Nah, jadi itulah ya. Nah, kenapa? Karena ternyata itu ada beberapa tingkat rezeki ya. Nah, ini
Tingkat rezeki yang pertama ini adalah tingkat rezeki dasar yang terendah, siapapun dapat nih, yang dijamin oleh Allah. Tidak ada satu binatang pun termasuk manusia yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh rezekinya. Semuanya dapat gitu. Yang kedua, ini rezeki tingkat kedua. Jadi dia mendapatkan rezeki dari apa-apa yang memang telah dia kerjakannya, diusahakannya. Ya mungkin ya, kita nih misalnya kita punya misalnya Ibu Jovisa sama Ibu Titin gitu. Mungkin aktivitas daily activity-nya sama nih, misalnya posting di sosmed, di TikTok, di IG, posting status di WA misalnya sama-sama gitu. Tapi kok katakanlah ada yang berbeda ya. Sorry, sama. Dapat hasilnya sama, tapi juga kenapa ada yang berbeda? Oh, mungkin pembedanya nih di level 3 gitu ya. Apa tuh level 3? Yaitu rezeki tingkat 3 nih. Ya. Yaitu apa? Syukur. Ya. Tingkat syukur. Nah, maka katakanlah mau kita punya daily activity yang sama, namun kita punya tingkat yang lebih, ini apa tuh? Bersyukur kita gitu. Ya. Jadi udah posting, udah posting, udah nge-share, udah nulis update status di sosmed, dan terus udah kemudian juga macam-macam. Katakanlah misalnya standar aktivitasnya sama gitu oleh toko ramai oleh dibuatkan. Dan sering ada hal yang berbeda, yaitu apa? Bisa jadi mungkin yang lebih besar itu karena lebih besar syukurnya gitu ya. Dan yang berikut juga, yang keempat nih, apa nih? Lebih solih gitu ya. Dalam surat 65 yang ayat kedua dan ketiga disebutkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi peringkat keempat ini rezeki yang istimewa. Tidak semua orang dapat meraihnya ya. Nah, ini menarik nih. Itu saya juga ikut komunitas magnet rezekinya Ustadz Nasrullah ya. Jadi kita selain punya katakanlah daily activity yang sama, kemudian kita juga mensyukuri hasil berapapun kita terima, kemudian yang lebih penting dari itu, kita punya amalan rahasia, Bapak Ibu sekalian. Amalan-amalan rahasia ini yang barangkali hanya untuk kita sendiri dan Allah yang tahu gitu. Ya bisa jadi barangkali jumlah sholawat yang ibu bapak lakukan ya, atau prasangka baik, atau sholat malam yang terus terjaga, atau saum sunnahnya ya, atau amalan-amalan rahasia misalnya berbakti kepada ibu, kepada bapak, kepada orang tua, dan siapapun. Itu yang barangkali juga bisa menjadi pembeda. Yakinlah itu insya Allah. Berikutnya, ini ada level nih, manusia menjemput rezeki. Jika punya harapan, impian atau hajat, maka dia akan berusaha. Tapi jika punya harapan, impian atau hajat, maka dia akan berusaha dan berdoa gitu. Jadi yang level pertama itu cuma berusaha aja, ya, berusaha aja ya. Wah, dia misalnya usahanya, oh saya harus menaikkan FB Ads, iklan di FB, iklan di IG misalnya. Itu bentuk usahanya, nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang tidak hanya berusaha, juga dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan modal saya yang cuma berapa puluh ribu ini untuk iklan di FB maupun di IG ini efektif gitu, nggak boncos misalnya gitu. Dia berdoa terus. Jadi sambil usahanya tuh misalnya nulis copywriting yang bagus gitu ya, tapi juga disertai dengan doa gitu. Nah, saya punya pengalaman, ada beberapa distributor juga nih di toko rame. Dia bilang salah satu bentuk ikhtiar itu adalah duha gitu ya, sama infak subuh itu menarik ya. Jadi paginya dia mengecek timeline marketing plan ya, misalnya oh hari ini saya harus posting di mana. Kemudian dia bikin perencanaan harian, kemudian diawali dengan pagi setelah sholat subuh itu dia infak tuh
dia bikin semacam kaleng kecil, kotak kecil untuk masukin Rp2.000. Kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan infak saya yang tidak seberapa ini diberikan dampak, ya, orang tertarik melihat iklan saya, orang tertarik membaca, orang mau membeli di toko online saya atau mau datang silaturahim ke saya, itu doa. Nah, berikutnya ada yang dia punya harapan, impian atau hajat, maka dia berusaha berdoa dan beramal. Nah, ini yang menarik nih. Dia membeli impian dan mengantar hajat dengan amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian, boleh loh kita itu menjadikan amal kita itu sebagai bridging atau sebagai jembatan untuk diminta dikabulkannya hajat kita, gitu ya. Nah, kemudian akselerasinya itu, nah ini akselerasi nih. Jadi kita ingin mengejar punya penghasilan itu misalnya pertama kita harus percaya sekali dengan kekuatan kun fayakunnya. Jadi Allah tuh kalau ada keinginan sangat mungkin sekali. Ya. Mungkin kalau kita misalnya berpikiran begini, aduh saya omset masih sekian, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa ngeberangkatin umroh orang tua tahun ini. Kalau kita bicara hati-hati dengan perkataan itu, khawatirnya apa? Jangan-jangan nanti diaminkan. Maka berupayalah kita untuk pertama kita yakin keinginan baik apapun, insya Allah akan Allah kabulkan. Ya, selama di situ ada keinginan baik, ya. Kemudian kita yakin Allah Maha Kuasa untuk menentukan. Jadi maka jadilah, ya. Kemudian yang kedua, kita punya keinginan kuat untuk mencapai impian tersebut. Untuk apa misalnya nih? Misalnya, wah kita ingin sekali punya targetan yang meningkat gitu, keuntungan yang pesat di tahun ini atau di bulan ini, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai dengan goal setting yang kita rencanakan, maka harus punya keinginan kuat. Yang keinginan kuat itu bisa mengingatkan kita untuk tidak mudah istirahat gitu, tidak mudah lelah. Oh iya, saya punya keinginan belum tereksekusi juga hari ini, misalnya. Oh saya punya udah mantap nih, atau mantap Bapak Ibu sekalian, makan tabungan gitu. Aduh, tabungan udah semakin tipis misalnya. Tapi ini kok ini belum ini juga. Tapi kita terus menjaga asa, menjaga semangat, menjaga optimis, ya. Insya Allah mudah-mudahan besok atau lusa dengan apa itu bisa bertahap namun pasti bisa tercapai hajat saya misalnya. Ya, berikutnya ada selaraskan impian dengan 2 bidadari. Siapa tuh 2 bidadari? Kang Doni tahu nggak siapa kira-kira? Yang jomblo di sini kan Kang Doni sama Kang Dika nih. 2 bidadari, malaikat kanan kiri atau gimana Pak? Oke, dari Ibu orang tua, iya tahu benar. nih. Astagfirullah. Oh iya, betul kata Bu Lasri itu. Orang tua dan istri pasangan kita, ya. Jadi kalau buat laki-laki, istri dan ibu kita. Kalau buat perempuan, ya, ibu dan suami kita. Itulah yang makanya saya kalau dalam beberapa training itu couple tuh biasanya tuh, ya, bagi yang berpasangan, ya, setidaknya untuk apa? Untuk menyelaraskan, ya. Menyelaraskan, misalnya Kang Doni ini ketika punya hajat keinginan, cobalah sesekali minta ridho atau minta keikhlasan dari ibu, gitu, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi booster untuk akselerasi percepatan impian kita, ya. Kemudian yang keempat tadi, berimpian dengan amal ibadah. Nah ini yang sudah disinggung di awal, berimpian dengan amal ibadah. Nah, harapannya di Ramadan tuh ada sesuatu yang membuat kita bisa kita jaga keistiqomahannya, ya. Kalau di beberapa circle saya itu ada yang komitmen, saya oleh-oleh dari Ramadan tahun ini adalah duhanya dijaga, misalnya. Ada yang infaknya dijaga, ya. Mungkin belum bisa semuanya, bagus kalau bisa semuanya, ya. Misalnya witirnya, sholat malamnya itu lebih bagus sekali begitu kalau bisa seperti itu, ya. Kemudian terus berikhtiar nih, bergerak, ya. Mungkin hari ini memang belum terlihat misalnya apa itu tren grafik dari sisi penjualan misalnya, tapi kita terus bergerak. Yakinlah, seperti misalnya pengalaman dari
Bunda Siti Hajar ya. Bagaimana Bunda Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, sementara dia pusing sekali gitu melihat anaknya kehausan Nabi Ismail ya. Ya dia terus berpositif thinking ke Allah gitu ya. Berpositif thinking ke suaminya gitu. Kemudian terus bergerak bolak-balik antara Bukit Sofa, Bukit Mawar, dan nggak taunya air itu justru adanya di kaki anaknya ya, yang dia letakkan nggak berapa jauh dari Ka'bah ya. Memuncullah air zam gitu. Nah, yang berikutnya adalah pantaskan diri Anda. Maka mulai sekarang, kira-kira apa nih yang membuat kita tuh pantas naik level ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya dari agen naik level jadi distributor, atau katakanlah apa sih yang pantas kalau kita saat ini misalnya sebulan kita dapat rezeki katakanlah atau take home pay atau dapat pemasukan itu sebulan misalnya 10 juta. Kira-kira kalau kita ingin menaikkan diri menjadi orang yang punya penghasilan 100 juta, cara memantaskannya apa? Ada yang punya pengalaman nggak? Barangkali, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa pantaskannya begini. Mungkin ya, ini saya juga dari pengalaman teman saya nih. Misalnya Bu Lina gitu. Bu Lina, oh hari ini katakanlah punya penghasilan sebulannya itu dari omset atau dari keuntungan lah. Dari keuntungan itu misalnya bersihnya nih sebulan itu 30 juta. 30 juta, kemudian Bu Lina berinfak sodako katakanlah 20%-nya. Kira-kira berapa tuh Bu Lina? Kalau dari 30 juta, berarti sekitar 6 juta ya Bu Lina ya. 6 juta. Nah, 6 juta tuh oleh Bu Lina tuh dibuat macam-macam kebaikan lah. Nah, ketika Bu Lina saya ingin naik level nih, supaya saya punya penghasilan sebulan tuh 100 juta gitu. Nah, salah satu yang bisa memantaskannya adalah dengan sedekahnya dinaikkan gitu. Seolah-olah kita seperti punya penghasilan sebagaimana yang kita inginkan. Itu bagian dalam bentuk memantaskan diri kita ya. Dan kemudian ini pesan yang harus kita jaga adalah bagaimana kadal fakru ayatuna kufran. Kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Nah, bagaimana kita dengan oleh Ramadan ini kita semakin kaya gitu. Semakin punya mentalitas keberlimpahan, punya mentalitas berkecukupan untuk semakin menghebatkan kebaikan kita. Kenapa? Karena dengan syukur kita itu akan makin menjadi banyak sarana untuk makin dekat dengan cuan-cuan yang lainnya. Kemudian Allah itu lebih menyukai muslim yang kuat imannya dan nafkahnya daripada muslim yang lemah. Ya. Kemudian kita juga ingat, kita juga harus meninggalkan ahli waris nih dalam keadaan cukup. Ya, itu lebih baik. Misalnya bagi yang sudah berkeluarga, kita mulai berpikir bagaimana kita bisa meninggalkan legasi, warisan yang terbaik buat kecukupan keturunan kita, generasi kita. Ya, misalnya berupa pendidikan, ya, misalnya berupa aset mungkin toko yang kita punya, perusahaan yang kita punya, itu bisa menjadi aset gitu. Sehingga kita bisa memastikan insya Allah anak-anak kita bisa lebih baik dari kita ya. Jadi di sini bukan sekedar mewariskan kekayaan, namun memastikan mereka punya kecukupan ya, punya kemampuan untuk berbagi seperti itu. Nah ini tadi sudah disinggung mengenai two angel, dua malaikat sepasang itu orang tua ya. Ini orang tua, pengalaman saya itu ketika mentok, bisnis mentok, usaha mentok, itu saya minta doa dari ibu saya ya. Itu manjur sekali dan beruntunglah bagi Bapak Ibu, sahabat Toko Rame yang masih ada orang tuanya. Kalau saya ibu bapak sudah tidak ada, jadi ya penggantinya adalah kemertua dan tinggal istri ya. Itu selaraskan, kemudian saya percepat. Nah, ini ada ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan rezeki. Bagi yang masih jomblo, ya menikah gitu. Sini ada siapa tadi yang jomblo tuh? Ada ortu untuk yang jomblo, ya
Mbak Lina ya. Ini ada Kang Dika, ada Kang Doni ya. Segeralah menikah Doni dan Dika ya. Amin, doain Pak. Ya, kemudian sedekah, sholat duha, tahajud. Nah, ini doa. Doa tuh jadi minta aja apapun. Itu banyak ulama bukan sekedar dia, bahkan sendalnya hilang sekalipun itu minta, Bang, ya Allah, sendal saya hilang misalnya. Ya, artinya apa? Hal remeh sekalipun kita sangat yakin Allah kun fayakun, bisa gitu memberikan saran untuk menjawab apa keinginan kita. Cuman begini, seringkali orang hanya minta tapi tidak ada percaya dan belum mau merasakan. Misal begini, ini juga pengalaman nih. Ada seorang ibu itu yang dia ingin sekali, dia udah punya sih mobil Innova ya, tapi dia tertarik sekali ketika dia merasakan dijemput taklim itu sama temannya ya. Temannya ternyata naik apa tuh? HRV misalnya Pak. Bukan, di Toyota di atas Innova tuh Pak. Fortuner. Bukan. Saya lupa ya. Yang ini Don, nyaman tuh apa tuh? Ada yang tahu nggak Ibu Bapak? Mobilnya itu kalau nggak salah di atas Innova ya. Saya jadi lupa nih. Nah, singkat cerita, itu ketika dia di jalan, mobil itu lewat, dibaca Al-Fatihah, sampai terus-terusan. Dan Masya Allah ya, jadi si ibu ini juga, dia punya amalan-amalan rahasia ya. Amalan-amalan rahasia, kemudian dilalahnya qadarullahnya itu, suaminya dapat bonus. Dan suaminya itu entah bercanda entah enggak, dia ngirim ke transfer ke rekening ATM-nya. Gitu. Kemudian nge-WA, Mi, udah lihat rekening belum gitu. Ada apa memang? Ini Abi salah kirim transfer ke ATM Umi ini gitu. Ya, memang berapa? Ya lumayan lah untuk beli Alphard. Nah, ternyata Alphard ya. Wah, Masya Allah, itu akhirnya dia langsung beristighfar dalam hati. Masya Allah, ini doa saya dipercepat, dikabulkan. Namun dia berpikir lagi, ini ujian atau anugerah gitu ya. Akhirnya dia bilang, wah ini insya Allah anugerah lah ya. Akhirnya singkat cerita, ketika dia cek ATM itu ternyata benar, dapat kiriman dari suaminya seharga Alphard, mobil Alphard. Ketika dia mengazamkan untuk ke showroom Alphard, dia mikir lagi, apakah saya sudah pantas ya punya mobil ini? Kemudian dia lihat, oh ya ternyata ada impian yang jauh lebih belum terpenuhi. Apa itu? Dia punya anak, yang anaknya itu belum punya anak gitu ya. Jadi belum punya cucu lah dari anaknya yang sudah lama. Akhirnya si ibu tadi membatalkan keinginan untuk beli Alphard tadi ya. Kemudian dia bilang, ya Allah, izinkan saya untuk meminta sekali lagi, dan uang yang sananya untuk beli Alphard ini saya alihkan untuk memberangkatkan haji orang tuanya. Dengan apa? Dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya memberangkatkan orang tua saya ini bisa mengabulkan doa gitu. Agar apa? Agar anak saya itu bisa punya turunan. Itu contoh, dan akhir singkat cerita panjang ternyata Allah kabulkan ya. Itu dari kekuatan doa. Kenapa? Ini penting ya, meminta, percaya, merasakan. Seringkali misalnya saya ingin punya apalah gitu ya. Katakanlah Doni nih misalnya, Kang Doni meminta sesuatu, mungkin percaya ya, tapi belum mengundang rasa itu ya. Rasa itu maksudnya begini, cobalah rasakan seolah-olah Anda atau kita sudah merasakannya.
Jadi kalau saya pernah disampaikan oleh salah satu mentor saya itu adalah ketika dia masih punya mobil Kijang kotak gitu, ya dia bersyukur dengan Kijang kotak yang dia punya, tapi dia benar-benar berafirmasi, ya. Pertama, ya Allah, saya ingin punya kendaraan yang lebih baik supaya apa? Saya bisa cepat sampai ke tujuan, kemudian bertambah ilmu hafalan saya misalnya, kemudian kendaraannya akan saya gunakan untuk hal yang baik gitu. Dan dia ketika naik mobil Kijang kotaknya itu, dia benar merasa seolah-olah bersyukur sekali, seolah dia naik merasakan sensasinya naik Kijang LGX waktu itu ya. Dan ternyata benar tuh dipenuhi ya. Dan kemudian ini ada jualan nih. 19 dari ada yang menyebutkan 9 dari 10 pintu surga ada pada penjual. Ada yang juga menyebutkan riwayat lain 19 dari 20 pintu surga ada pada penjualan ya. Jadi dan kita tahu rata-rata 9 dari 10 sahabat Rasulullah itu adalah pedagang ya, pebisnis ya. Berikutnya adalah ikhtiar, berusaha tiada henti. Oke, wah, oh itu cerita owner vanilla hijab. Nah, Masya Allah. Baik. Tadi ada ngacung tangan nih Bu Mbak Lail Istiqomah. Mau bertanya atau mau apa nih? Monggo silahkan. Atau mau koreksi boleh loh. Kita biar sudah menjelang jam 9 nih. Berarti sambil Pak ya, sambil tanya jawab. Ya, sambil tanya jawab aja biar tidak terlupa gitu. Oke, siap Pak. Boleh. Kalau buat bunda-bunda yang di sini mau bertanya, silakan selagi Pak Wahyu sambil menjelaskan materinya atau PPT slide-nya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik. Soalnya kalau di Indonesia Timur itu sudah jam 10 ya? Iya, beda iya Pak. Beda berapa menit lah. Ya. Oh, itu cerita owner vanilla hijab ya. Masya Allah. Makasih Bu Alivia ya. Betul, memang Alphard ya, Alphard. Nah, oke. Mangga ini Bu Mila Oku ya. Nah, ini ada yang bertanya ini, bagaimana cara meyakinkan orang untuk membeli produk kita? Oh iya. Yes. Nah, oke. Sebenarnya kalau untuk meyakinkan orang untuk membeli produk kita tuh banyak ya, banyak cara gitu. Banyak cara. Saya coba bisa dengan tulisan kita, copywriting kita, ya, tulisan-tulisan kita, pengalaman-pengalaman kita, ya. Nah, cuman yang saya hanya ingin sebenarnya pesan saya pada malam ini adalah cobalah kita langsung pada sumber energi, kepada sumber sebab. Ya. Kadang kalau yang sifatnya metode, cara, bagaimana itu perlu, tapi juga bukan menjadi apa ya begini. Jadi seringkali kita terjebak pada sesuatu yang sifatnya teknis. Namun kita kurang memperhatikan sumber sebab. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita itu, yang menggerakkan hati orang untuk membeli kita. Karena saya punya pengalaman begini ya. Saya merasa saya itu jauh lebih keras gitu usahanya. Ya, lebih keras usahanya, jauh lebih jor-joran lah iklannya gitu. Tapi ada teman saya nih, orang itu apa ya? Mungkin kalau untuk ukuran saya lebih slow, tapi kenapa dia lebih jos gitu? Saya sempat tanya, kenapa sih Anda bisa begitu? Jujur nih, saya iri nih gitu. Bagi-bagi dong trik-triknya. Gitu. Dia bilang begini, saya sebenarnya triknya sama, ya, sama nih dengan ya yang biasa kita dapatkan lah gitu. Cuman mungkin yang membuat saya itu agak berbeda adalah saya punya alasan kenapa saya harus misalnya dari hasil produk ini kenapa harus laku, kenapa harus terjual, kenapa saya harus punya profit sekian, karena saya punya dream, punya impian. Dan dream impian itu tadi ya, kalau diselaraskan dengan slide-slide sebelumnya adalah dia sudah
tingkat rezekinya bukan lagi level 1 ya, yang semua orang bakal dapat, atau level 2 yang hanya karena usaha, atau level 3 karena bentuk syukur, tidak, tapi dia ada yang keempat nih, karena ketakwaannya, yaitu apa? Dia punya amalan rahasia yang ketika saya desak, amalan rahasianya apa? Sama lah gitu, standar, tapi saya lebih melihat kepada dia tuh bisa berprasangka baik. Nah itu yang rasanya juga saya terus harus belajar. Jadi kalau untuk teknis meyakinkan orang banyak, bisa cover selling kita belajar, bisa copywriting kita belajar, bisa banyak cara lah ya itu. Itu ya untuk KIR. Kemudian Pak Syarifuddin, ketika usaha tapi belum sesuai dengan harapan, gimana Mas? Kadang down. Nah, dan modal sudah habis. Betul. Ini juga hal yang pernah saya alami Pak Syarifuddin ya. Maka begini, yang pertama-tama, bagaimana kita punya memastikan tingkat rezeki kita itu adalah di level 4 ya. Tingkat rezeki itu level 4. Artinya apa? Artinya pertama, kita yakin siapapun makhluk melata ya yang bergerak di bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Yang kedua, Allah itu kan ngasih rezeki kepada orang yang berusaha, berbanding lurus dengan usahanya. Yes, itu. Kemudian yang ketiga, syukur. Barangkali syukur kita belum nih. Ini memang nggak mudah, perlu pelan-pelan ya. Apa ini misalnya ya, caranya. Apakah cara kita dalam bekerja itu sudah benar dengan keinginan Allah? Gitu. Misalnya apa? Misalnya terhindar dari riba, dari hal-hal yang tidak, ya yang banyak mafsadatnya misalnya, gitu ya. Dan yang keempat, barangkali memang bisa jadi Allah belum memberikan hasil gitu, karena ini terus Allah ingin bisa mendengarkan rintihan doa kita. Allah ingin lebih mendengar ikhtiar kita jauh lebih berprasangka baik kepada Allah misalnya. Atau dengan begitu memang akhirnya kita berpikir hal-hal apa nih? Mungkin bisnis prosesnya harus apa yang kita perbaiki lah gitu. Ya. Sehingga dengan begitu kita bisa membuka lapisan-lapisan keberkahan lah insya Allah ya. Gitu Pak Syarifuddin. Memang ketika belum sesuai dengan harapan, manusiawi kalau kita down gitu. Tapi jangan sampai membuat atau mengurangi amalan-amalan kita ya. Kemudian mau bertanya, kalau afirmasi itu sebaiknya dilakukan pas kapan? Nah, ini saya lanjutkan nih dengan slide selanjutnya. Ada bisa menjawab ya. Nah, ini saya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi nih, slide tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Pesan Nabi, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Jangan-jangan sedekah kita kurang. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya punya penghasilan, waktu itu dapatlah lumayan lah ya. Namun saya lupa zakat saya 2,5%. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kehilangan sesuatu. Sesuatu adalah HP saya. Kenapa? Pas saya cek, ternyata HP saya itu seharga 2,5% dari yang harusnya saya keluarkan untuk berzakat. Makanya saya banyak istighfar situ. Astagfirullah. Ya. Ya jangan-jangan itu bentuk untuk membersihkan ya. Dari situ makanya saya sering diingatkan oleh istri ya, untuk ketika dapat rezeki jangan lupa zisnya ya. Kemudian obatilah penyakitmu dengan sedekah, perbanyak sedekah dan seterusnya. Oke. Ini saya percepat ya. Ya saya percepat. Nah ini saya bisa menjawab mempercepat impian tadi, pertanyaan Pak Syarifuddin ya. Percepat impian dengan meningkatkan ibadah ditingkatkan, ibadah dilipat gandakan, kemudian ibadah dirutinkan. Ini bisa untuk begini ya. Jadi insya Allah ketika kita dekat dengan Sang Maha Sebab ya, maka bisa jadi Allah dengan kuasanya akan memudahkan kita menemukan buku yang harusnya kita baca, lingkungan yang bisa membuat kita berkembang, atau akses modal
yang bisa kita percepat, kita akses dengan mudah misalnya, atau lingkungan, atau kita ketemu dengan orang atau lingkungan yang membuat impian-impian makin dekat. Ya. Maka diantaranya itu tadi ya, coba kita merefleksikan diri sejenak, kira-kira ibadah apa nih yang harus kita tingkatkan, lipat gandakan, dirutinkan. Sederhananya sholat hanya. Ada berpandangan begini, idealnya semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya jumlah sholat kita. Kalau Ustaz Adi Hidayat membuat standar, setidaknya ada 40 rakaat yang harus dijaga, ya. Yaitu 17 rakaat sholat fardu, kemudian ada 11 rakaat sholat 12 rakaat sholat rawatib, ya. 17 tambah 12 berapa tuh? Udah 29 ya. Sisa ini tambah sholat-sholat lainnya. Ada teman yang menyebutkan berbanding lurus dengan jumlah angka usia. Wah, kalau kepala 40-an misalnya, usianya berarti mulai usia 40 tahun katakanlah, setidaknya 40 rakaat dalam sehari itu harus dijaga. Itu ada punya teman tuh, punya pandangan. Ya. Oke, nah pertanyaan begini, ini Ramadan ini apa betul-betul sudah membuat kita memperbaiki diri? Apa sudah benar-benar kita memantaskan diri untuk naik level, scale up? Ya? Kalau kita mau scale up diri kita, penghasilan kita, coba kita tanya, kalau kita naik penghasilan kita, donasi kita, kebaikan kita bertambah tidak? Apakah itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita nantinya? Ya, gitu. Kemudian hal-hal apa lagi membuat kita pantas gitu untuk bisa menjadi perwakilan Allah, mendistribusikan kemakmuran, mendistribusikan kekayaan, mendistribusikan sifat Rahman Rahimnya di bumi ini. Apa yang membuat kita itu benar-benar pantas mewakili keberlimpahan nanti yang Allah titipkan ke kita. Ya. Nah, kemudian apakah kita masih sibuk di hadapan manusia? Ini ada pandangan begini, mengejar harta itu atau mengejar dunia itu seperti mengejar bayang-bayang, ya, nggak akan habisnya. Tapi ketika kita mengejar akhirat, ya, itu seperti dunia itu mengejar kita, harta itu mengejar kita. Itulah kenapa misalnya kalau dalam taklimnya Darut Tauhid, ya, Agim itu benar-benar yang pertama tuh digaris bawahi. Kalau dulu kan Agim buka awalnya dulu namanya bengkel akhlak, ya. Bengkel akhlak, kemudian Darut Tauhid, itu dititikkan itu adalah keikhlasan sejauh mana kita bisa benar-benar tegak lurus tauhid kita, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita benar-benar memastikan Allah yang nomor satu menjadi perhatian kita, ya. Ini kemudian nah, saya percepat lagi. Nah, ini nih, jangan-jangan kita nggak yakin gitu. Oke, lingkungan kurang mendukung, itu gimana Kak? Ya, tip untuk kiat untuk mengaktifkan tim penjualan. Tapi ada ratusan tim tertentu yang aktif cuma sedikit. Oke, ini sambil saya bahas ya. Nah, lingkungan kurang mendukung itu apa? Lingkungan kurang mendukung misalnya nih, teman atau mitra kerja yang pesimis, gitu kan? Yang nggak yakin, nggak ya, di jam 9 udah 1 jam lebih nih. Begitu juga kemampuan, semakin kita mampu, makin bertambah lagi keyakinan kita, ini muter nih. Makanya harus, ketika kita makin yakin, kita nggak akan berpengaruh sama lingkungan yang katakanlah tidak kondusif untuk kita maju. Kenapa? Kalau kita yakin kuat, kita yang akan mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan yang akan mempengaruhi kita. Gitu. Ya, ini nanti berbanding lurus dengan level leadership kita, ya. Jadi kalau kita makin yakin,
kita punya keyakinan untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Makin mampu, makin yakin lagi kita. Inilah yang membuat orang itu dalam beberapa level tertentu scale up. Jadi dia naik level bisnisnya maupun kehidupan keluarganya, ya, kemanfaatannya begitu. Oke. Kemudian tips atau kiat untuk mengaktifkan tim penjualan. Ya, bagaimana termasuk juga tim kita, bagaimana tim kita tuh yakin dengan cara metode kita, ya. Kemudian yakin, kemudian biar dia mampu, ya mungkin harus ada proses design learning-nya, pembelajarannya. Ya, misalnya kita bikin lingkungan yang membuat orang tuh selalu tumbuh, bergerak untuk belajar, ya. Ini saya percepat. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa menjual dan semua bisa belajar. Ya. Kenapa? Menjual itu ada pada diri kita. Maukah kita menyuarakan lebih aktif keluar? Bagaimana kita punya cara untuk punya produk yang bagus, pelayanan bagus, sistem bagus gitu. Kita punya orang bagus, ya. Gitu. Kemudian jadi kesimpulan apa? Menjual itu sebenarnya adalah proses membantu dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan membeli. Nah, menjual adalah proses membantu dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan membeli. Dengan cara apa? Ya mungkin tulisan kita, kemudian sikap kita, ya. Maka mulailah dari sekarang, coba niatnya kita perbaiki. Bahwa kita saat ini sebenarnya untuk mulai menolong. Baru dengan kita menolong orang, membantu orang, mempengaruhi orang, maka kita sebenarnya secara tidak langsung sudah sedang mulai melakukan tindakan untuk menjual, gitu ya. Oke, kemudian supaya apa? Proses membantu dan mengarahkan untuk closing. Rumusnya apa? Coba jadilah kita orang yang disukai. Kenapa? Karena orang membeli dari orang yang dia suka. Ini magnet rezeki nih. Supaya kita orang itu suka dengan kita apa? Ya, dia suka dengan tulisan kita, dia suka dengan sopan santun kita, gitu kan. Maka jadi pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan, menenangkan, pribadi yang jujur, cengli kalau kata orang Cina mah, ya. Jujur, kata orang Sunda mah somea, tergina, cepat, kemudian Friendly, Pak, ya. Hah? Friendly bahasa gaulnya. Ya, friendly gitu kan, humble gitu. Ya, ini kalau coba kita lebih suka kan sama orang yang seperti ini kan, ya, menjadi pribadi yang menyenangkan. Ketika kita suka, apapun yang kita bawa lebih mudah dijual. Nah, maka magnet rezeki kita akan bertambah nih, Bapak Ibu, ya. Dengan apa? Ada yang sifatnya magnet buatan, yaitu apa? Ini nih, harta, uang, jabatan, popularitas. Ini hati-hati, banyak kan kita tuh tertipu di sini, jatuh di sini. Magnet buatan ini, ya. Bapak Ibu kan tahu kan, cara membuat magnet itu apa? Yaitu dengan menggosokkan sumber listrik. Kalau bahan dasarnya baja itu lebih kuat daripada bahan dasarnya besi. Ya. Tapi besi itu kalau ditimpa, dipukul, dihentakkan dengan benda keras, lama-lama juga magnetnya akan hilang. Maka ketika kita meyakini sumber magnet terbesar itu adalah dari Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita coba mulai untuk memperbaiki perilaku dan ilmu ini, gitu. Maka apa yang kita dapat di bulan Ramadan kemarin adalah sebenarnya itu bahan untuk kita mulai memperbaiki perilaku kita yang selaras, ya. Jangan-jangan memang masih ada perilaku yang tidak menyenangkan di saya, misalnya. Entah mungkin senyum saya, entah mungkin janji saya, misalnya, entah perkataan saya, gitu. Atau hal-hal lain yang barangkali tanpa saya sadari, yang membuat orang menjauh dari saya. Nah, ini kan bisa jadi bahan introspeksi, ya, untuk kita memperbaiki magnet rezeki ini, ya. Maka kalau kita lihat magnet rezeki itu ada, kalau buatan itu harta, uang, jabatan, popularitas. Magnet alami itu perilaku sama ilmu. Nah, maka bagaimana supaya kita punya penghasilan, punya cuan yang terus mengalir deras, ya, berkali lipat bermanfaat? Saya kira mulailah merapat mendekat ke sumber magnet terbesar, sumber kekuatan terbesar itu Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah
carilah lingkungan yang terbaik, ya, lingkungan yang membuat kita tumbuh terus bergerak, ya. Nah, carilah circle pertemanan yang juga bisa, betul, Teh Dian ya, Mbak Dian ini. Circle pertemanan juga seringkali mempengaruhi, ya. Maka carilah teman yang bisa mengingatkan kita untuk setidaknya, wah, umur bertambah, ya, jagalah sholat setidaknya, jagalah hubungan kita dengan rekan bisnis, ya, jagalah hubungan kita dengan orang tua misalnya, ya, yang selalu ngingetin tuh, atau sudah baca buku tentang ini belum, oh udah ada hal yang update nih gitu misalnya oh tahu nggak algoritma TikTok terbaru, oh tahu nggak misalnya algoritma IG terbaru, atau tahu nggak cara nih lagu yang bisa ngangkat iklan kita, nah hal kayak gitu kan, gitu ya. Barangkali sudah jam 9 lewat. Saya kira begitu, saya kembalikan ke Kang Doni, mangga. Itu ya yang bisa saya sharing. Jadi kalau saya bisa simpulkan, sederhanakan dari slide ini adalah, yang pertama, pastikan kita punya tujuan. Tujuan kita mencari cuan itu apa sih? Coba ya. Tujuan kita mencari cuan itu apa sih? Apakah itu makin mendekatkan kita dengan peta hidup kita ya di awal? Karena hidup kita itu kan cuman sebentar ya. Nah ini ya. Ini dari kita mulai sampai finish tuh, itu pastikan Allah ridhoi, ya, carilah sesuatu yang membuat kita diridhoi, berkah, kemudian yang membuat kita itu bisa memperbaiki level tingkat rezeki kita, ya. Jadi bagi kita menjadi pribadi yang rajin saja belum cukup, ya. Rajin bekerjanya belum cukup, bukan kerja tapi juga harus tambah dengan ya kerja, ya berdoa, ya berprasangka baik kepada Allah, ya. Kemudian memperbaiki juga amalia-amalia lainnya. Saya kira begitu, barangkali, atau saya pada kesempatan kali ini ada yang ingin menyimpulkan, boleh ditulis ya. Kira-kira apa insight atau hidayah mungkin, atau hal yang didapat pada malam ini, ya, atau juga boleh memberikan masukan buat saya, silakan. Dari saya cukup, barangkali. Kang Doni, mangga, saya kembalikan kepada Kang Doni. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas materi atau ilmunya yang sudah di-sharing. Masya Allah banget. Ini jadi insight baru buat saya pribadi. Kalau bisa saya simpulkan dari materi yang Pak Wahyu sampaikan mengenai tema malam ini, banyak banget nih pesan-pesan, apa ya bahasanya, kalau bahasa saya gitu, pesan-pesan tersiratnya lah, yang dimana memang ketika kita ingin mendapatkan cuan, apapun itu bahasanya ya. Kalau cuan itu kan bahasa Hokian tadi kata Pak Wahyu di awal. Mau itu cuan, mau itu rezeki, mau itu impian, nah, itu kan sama ya, bisa diselaraskan lah bahasanya. Nah itu kita bisa dengan cara ya mengakselerasikan impian. Nah, dengan cara yang poin penting nih saya garis bawahi, yaitu percaya dengan Allah, kemudian selaraskan dengan impian kita nih, kita pengen dapat apa nih, pengen dapat cuan yang banyak, pengen dapat rezeki yang banyak, itu diselaraskan dengan impian tadi, 2 bidadari yang saya baru tahu gitu. Ternyata 2 bidadari kalau untuk orang yang sudah berkeluarga, orang tua dan pasangannya. Kalau yang masih belum berkeluarga, ya masih jomblo, berarti ke orang tuanya. Jadi gitu. Nah, terus berikhtiar. Memang eh ikhtiar itu penting, yang dimana ya tadi Pak Wahyu sampaikan, nah ini bergerak, bergerak, bergerak gitu kan. Yang dimana yaitu kalau dalam dunia kesehatan pun, kalau misalkan kita jadi manusia pemalas yang diem aja, penyakit bakal numpuk gitu. Ini bisa dilihat sisi positifnya ya, dengan hal bergerak, yaitu bisa baik buat diri kita juga, buat badan kita. Makanya jika kita ingin menjemput impian atau cuan kita, yaitu kita bisa terus berikhtiar. Seperti itu yang bisa saya simpulkan. Nah, oh ini banyak Pak. Wah, Masya Allah nih, banyak yang ini. Intinya kita harus tetap berikhtiar dan berdoa dan selalu bersyukur, dari Kak Lina, Masya Allah. Kemudian ini ada lagi eh dari Kak Indah. Semua orang bisa jualan. Jualan didasari atas ibadah dan ikhtiar dimaksimalkan dan semakin dekat dengan Allah. Nah iya, betul.
selain kita punya usaha, kita punya impian, kalau kita nggak dekat sama Allah, ya kita nggak diridhoi, pasti gitu-gitu aja. Kita pasti tidak akan merasa puas atau merasa kekurangan terus gitu. Oke, intinya takwa, semakin kita takwa, semakin Masya Allah. mudah hidup. Wah, Pak Masya Allah Deddy nih nih, Pak Dedi. Masya Masya Allah. Allah. Oke, Pak, ini kita sebelum lanjut sesi foto, ini sebenarnya ada 2 hadiah, 2 voucher, tapi ini kita buat 3 hadiah aja nih, Mas Dika. Jadi tiap orang kasih pertanyaan dari Mas Dika, Pak Wahyu, dan saya. Mau siapa dulu nih? Mau dari Pak Wahyu dulu, dari Mas Dika dulu, atau saya dulu? Dari Doni dulu deh. Oke, siap. Buat teman-teman ya, ini tolong diperhatikan. Ini hadiahnya voucher belanja 25.000 tanpa minimum belanja ya. Jadi itu bisa dipakai, ditukerin nanti. Nah, tadi Pak Wahyu sempat menyampaikan apa namanya, untuk bisa menarik rezeki atau menarik cuan atau impian, itu manusia punya magnet buatan sama magnet alami. Nah, kalau magnet buatan itu harta, jabatan, dan popularitas. Kalau magnet alami nih, apa kira-kira? Wow, Bu Lastri, mantap. Siapa lagi nih? Aduh, ini udah dijawab. Saya Bu Lastri dulu, silakan di ini di apa, on mic dan on cam dulu. Silakan, Bunda Lastri. Silakan. Sudah bisa belum nih di unmute? Sudah bisa. Oke, silakan apa Bu? Aduh, ini udah dijawab sebenarnya di chat. Apa Bu? Perilaku dan ilmu. Oke, betul. Ini tadi karena udah dijawab, ini lagi, saya memastikan lagi. Rumus penjualan untuk bisa produk kita disukai banyak orang, kita harus menjadi seseorang yang apa? Seseorang yang disukai. Karena Seseorang orang yang membeli, ya karena orang membeli itu karena biasanya suka pada penjualnya, percaya. Hmm. Masya Allah. Oh, oke. Jadi menjadi pribadi yang disukai atau menyenangkan ya, Bu ya? Ya, Oke, Masya Allah. Baik, berarti Bu Lesti tadi menyimak nih, Alhamdulillah. Tadi betul, untuk rumus mendapatkan penjualan yang banyak menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan tadi magnet rezeki yang alami itu ada di perilaku dan ilmu. Baik, terima kasih Bu Lesti. Nanti bisa chat ke admin ya, ke saya atau ke Mas Dika atau ke admin-admin sosial media Toko Rame untuk saya dapat voucher gitu. Nah, ini dari Pak Wahyu atau Mas Dika dulu nih? Silakan, mau siapa nih Pak? Bapak dulu atau Mas Dika dulu? Mas Dika, Mas Dika. Mas Dika, Waduh, silakan Mas Dika. masih nyari lagi nih. Mas Doni kagetin aja nih. Atau bisa nggak apa-apa, di luar materi nggak apa-apa. Ah Di luar ya, materi nggak apa-apa. apa ya? Ah ini ya, ini di luar materi nih teman-teman. Biasanya kalau misalnya Boleh biar. kemarin ikut halal bihalal tuh, yang komunitas pertama kita di bulan ini, pasti tahu jawabannya. Oke nih ya teman-teman nih dengerin nih. Kan kemarin kita tanggal 5 Mei ya, kita Ya, komunitas. minggu minggu pertama ya betul tanggal 5 Mei. Nah, itu ada 4 host. Nah, itu siapa aja tuh? Kemarin yang ikut community talk pertama tuh, berarti tahu tuh siapa? Ada 4 host nih. Ini ini 2 hostnya udah ada di sini. Dua Nah, lagi. siapa teman-teman yang mau jawab? Silakan. Kalau yang kemarin ikut community talk pertama tahu nih. Kemarin ada 4 host Saya nih. Pak Dika. Oh, siap nih. Pak Deddy. Siapa Pak Deddy? Siapa Pak Deddy? Boleh. Pak Doni, Hmm, Mbak Rizka, Mas Bariska. Dika sama Mas Adi. Gimana Mas Dika? Mantap, betul. Oke, betul. Baik. Terima kasih Pak Deddy. Wah, berarti Pak Deddy ngikutin nih community talk kemarin. Masya Allah. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi nih dari Pak Wahyu. Silakan Pak, mungkin mau kasih pertanyaan. Gimana cara mempercepat impian? Wah, tuh. Tadi saya sempat foto nih, cara mempercepat impian. Mana ya? Silakan. Teman-teman, siapa yang mau jawab, boleh raise hand. Jangan di kolom chatnya, di ini, di raise hand. Angkat tangan di ininya, di akunnya. Terus jawabnya via, oh Bu Juliatun, silakan Bu. Boleh. Oh ini
ibadah ditingkatkan. Ibadah B diperlendakan, ibadah C dirutinkan. Enggak. Ya, betul. Oh, Masya Allah. Wah, alhamdulillah Pak. Berarti banyak yang memerhatikan nih Pak tadi materinya nih, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semoga Oke. bermanfaat ya. Iya, tadi untuk peserta yang dapat voucher belanja itu bisa chat ke admin Toko Rame, ke admin siapapun, mau CS, mau ke saya, mau ke Mas Dika itu bisa. Nanti biar kita kita buatkan vouchernya. Oke, sudah tinggal kerasa nih, sudah jam 19.19. Sebelum penutupan kita mau agenda foto dulu Pak, dokumentasi. Boleh, siap. Saya Oke. stop dulu. Oke. Nah, boleh dong seperti biasa on cam dulu supaya dokumentasi. Nah, jadi malam ini dengan Pak Wahyu sebagai materi atau narasumbernya. Nanti di minggu depan siapa lagi kita dokumentasiin lagi. Oke, mana nih? Mana nih? Pak Dedi mana nih Pak Dedi nih? Pak Deddy Oh, kemana? udah. Oh, udah. Siapa lagi nih? Bu Nur Hafiza nih. Mana nih tadi sempat jawab di kolom chat kan hadir dari mana gitu tadi. Oke, Mas Dika nanti Mas Dika yang ini ya, yang foto ya. Silakan dihitung deh. Siap. Nih langsung ya, mulai kita bergaya semuanya. Seperti biasa. Ayo, ayo, ayo. Nah, Satu. ini Bu Nur Hafiza kira muncul. Siapa lagi nih? Bu Sri nih kayaknya mau muncul nih. Bentar lagi nih. Bu Sri, mana nih? Open kamera Ayo. semua. Open kamera dong. Biar nanti buat diupdate di Instagramnya Toko Rame sama Pak Wahyu juga ya Pak ya? Iya dong. Oke, ini udah siap nih ya. Oke, ayo dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ini bentar nih teman-teman. Oke, Mas. Nih. Sudah? Cuan. Ayo cuan. Oh, Cuan, halo Cuan. Gimana Pak? Cuan. Oh, gini kalau Cuan. Iya, cuan dong. Sarangnya yo. Sarangnya Ayo Mas Dika foto Mas Dika. Hitung lagi. sebentar. Oke, ayo. Cuan. Gimana? Gini. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Oke. Siap. Terima kasih semuanya. Oke. Iya Pak, saya mewakili Toko Rame mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin Pak. Kita belum ketemu lagi nih Pak secara langsung. Insya Allah kalau ada waktu ya kita bisa ketemu secara offline di Bandung. Nah, buat teman-teman juga yang sudah hadir, terima kasih banyak atas waktunya, mau menyempatkan waktunya. Seperti biasa, sekarang Toko Rame untuk agenda virtualnya atau online-nya ini punya 3 agenda, yang dimana Senin itu basic skill mengenai basic skill mengenai belajar cara menggunakan aplikasi Toko Rame. Di hari Rabunya, contohnya malam ini itu community talk. Di hari Jumat siangnya, insya Allah itu Zoom pengenalan aplikasi. Nah, kalau basic skill ini untuk mitra-mitra yang sudah terdaftar, mitra existing yang intinya sudah terdaftar gitu. Kalau community talk sama untuk mitra-mitra yang udah terdaftar. Kalau Zoom pengenalan aplikasi itu di hari Jumat ini untuk mitra baru nih. Nah, mungkin di sini ada yang punya tim nih, tapi timnya masih belum paham gitu. Dan terus teman-teman di sini kayak, aduh kalau saya yang nyampein takut nggak nyambung atau nggak pede. Nah, itu bisa diundang nanti ke Zoom pengenalan aplikasi di hari Jumat gitu. Oh nih, ada prinsip kerja Toko Rame ya Teh. Murah, modal minim banget, mudah ya. Tekad mikirin, Masya Allah. Ini Pak Wahyu sudah membuatkan seperti ini nih, Masya Allah. Terima kasih Pak. Baik, saya serahkan ke Mas Dika untuk penutupan. Mangga. Oke, terima kasih Mas Don. Terima kasih juga Pak Wahyu yang udah nyempatin waktunya menjadi bintang tamu kita, dan juga Mas Doni yang udah menjadi host kita. Dan juga teman-teman semuanya nih yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di agenda kita di Community Talk malam ini. Dari saya cuma ngingetin nanti yang untuk mendapatkan vouchernya jangan lupa ngechat saya atau juga nomor-nomor CS yang lainnya, itu bisa juga. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir kesempatan waktunya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu, terima kasih Pak, Mas Dika, teman-teman semua. Minal aidin wal faizin. Sama-sama.
Terima kasih Pak. Izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Pamit.